Orang ketiga sudah itu adalah Ki Ageng Lembu Soro, adik Ki Ageng Gajah Soro. Orang inilah yang sekarang menerima kepercayaan dari ayahnya untuk menggantikan kedudukannya sebagai kepala daerah Perdikan Pangrantunan bagian selatan. Tetapi tabiat seseorang ternyata tidak dapat ditentukan dari tetesan darah yang menurunkan. Ki Ageng Lembu Soro yang oleh ayahnya diharapkan dapat melanjutkan cita-citanya untuk mengembangkan daerahnya, ternyata yang terjadi adalah kebalikannya. Ia lebih mementingkan kesenangan sendiri. Bahkan kadang-kadang ia sampai melupakan kedudukannya sebagai pengayom. Malahan tidak jarang ia berbuat hal yang dapat melukai hati rakyatnya. Hal-hal yang demikian itu menimbulkan banyak kegelisahan dan ketidakpuasan di kalangan rakyat, yang akhirnya menjadikan rakyat tidak peduli lagi kepada keadaan di sekelilingnya, kecuali kepentingan mereka sendiri-sendiri. Dan sekarang tiba-tiba muncul seorang yang agaknya termasuk orang yang berilmu tinggi dan bertabiat aneh. Kalau orang ini memaksakan sesuatu peraturan yang bertentangan dengan kemauan gerombolan Simorudro, maka akan celakalah nasib penduduk setempat, sebab mereka tentu tidak akan mampu melawan salah satu di antaranya. Sementara itu, ketika setiap otak dari mereka yang ada di halaman itu sedang dipenuhi dengan berbagai masalah dan persoalan-persoalan, terdengarlah Maeso Jenar mulai berkata, "Saudara-saudara penduduk Pangrantunan, setelah kita bermain-main sebentar, aku mendapat kesimpulan bahwa daerah ini bukanlah daerah yang seharusnya dapat menjadi lembu perahan bagi gerombolan Simorudro. Seberapakah sebenarnya kekuatan dari gerombolan itu dibandingkan dengan keperkasaan kalian? Kalau kalian merasa bahwa apa yang kalian sediakan untuk gerombolan Simorudro setiap bulannya bukanlah kekayaan yang berharga, memang mungkin sekali. Tetapi arti dari kesediaan saudara-saudara menyerahkan pajak pada gerombolan itulah yang sebenarnya patut disesalkan. Sebab dengan demikian kalian telah menempatkan diri kalian sendiri di bawah kekuasaan Simorudro. Apalagi kalau kalian sampai pada perhitungan nilai dari barang-barang itu kalian kumpulkan, lalu kalian jual, maka pastilah dalam waktu yang singkat kalian dapat mendirikan banjar-banjar desa, tempat-tempat ibadah dan sebagainya. Tapi lebih dari itu, kalian adalah rakyat yang merdeka, bukan rakyat yang diperbudak oleh Simorudro, yang patut mempergunakan segala sumber kekayaan kalian untuk kepentingan kalian sendiri. Nah, saudara-saudara, pertahankan kemerdekaan ini, kalau perlu dengan darah dan jiwa kalian. Kata-kata Maeso Jenar ini terasa seperti membakar dada mereka yang mendengarnya. Di samping perasaan malu dan sesal yang menghantam bertubi-tubi, hampir semua orang nampak menundukkan mukanya, seolah-olah hendak langsung memandang kekecilan jiwa mereka masing-masing. Di samping itu makin jelaslah dalam ingatan mereka keperwiraan serta kejantanan yang pernah mereka alami semasa pemerintahan Ki Ageng Surodipoyono. Maeso Jenar dapat merasakan bahwa kata-katanya berhasil menusuk langsung ke dalam sanubari pendengarnya. Karena itu sambungnya, "Nah, saudara, keputusan terakhir adalah di tangan saudara-saudara. Masihkah saudara ingin merdeka ataukah saudara telah merasa berbahagia dalam penindasan dan pemerasan Simorudro? Kalau saudara memilih yang kedua, maka aku bersedia untuk saudara-saudara tangkap serta saudara-saudara serahkan kepada Simorudro sebagai tumbal keselamatan penduduk."
Kalau kata-kata Maesa Jenar yang terdahulu telah membakar dada rakyat Pangrantunan, maka kata-katanya yang terakhir itu bagaikan cermin yang langsung diletakkan di hadapan mereka, sehingga semakin jelaslah noda-noda yang melekat dalam wajah kepribadian mereka. Untuk mempertegas kata-katanya, Maesa Jenar melanjutkan, "Saudara-saudara, kalau saudara-saudara sudah merasa bimbang, maka sebaiknya saudara-saudara pulang saja, sambil merenungkan pilihan manakah yang saudara-saudara anggap paling sesuai dengan sifat serta watak saudara-saudara. Sekarang saudara-saudara kami persilahkan meninggalkan halaman ini, selama saudara merenungkan kemungkinan yang paling menguntungkan bagi saudara-saudara. Aku ingin minta izin untuk 2-3 hari. Setelah itu, aku akan datang lagi untuk menerima keputusan kalian." Mendengar kata-kata Maesa Jenar yang terakhir, penduduk Pangrantunan itu saling pandang. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan sampai kembali Maesa Jenar berkata, "Aku harap kalian meninggalkan halaman ini untuk merenungkan apa yang akan saudara lakukan. Aku yakin bahwa saudara akan memilih keputusan yang benar demi tanah tercinta serta kebesaran nama daerah ini yang telah diletakkan oleh Ki Ageng Soro Dipoyono." Meskipun Maesa Jenar mengucapkan kata-katanya dengan lunak serta sopan, tapi tajamnya seperti sembilu yang langsung membelah jantung mereka, sehingga jantung mereka terasa ada desiran yang pedih di dalam dada masing-masing. Sambil menundukkan kepala serta langkah yang lemah, penduduk Pangrantunan mulai satu demi satu bergerak, meninggalkan halaman rumah petani tua yang sama sekali tak diketahuinya bahwa beliaulah Ki Ageng Soro Dipoyono. Dalam kepala mereka berkecamuk beribu macam masalah, tapi satu hal yang telah menyusup di dalam hati mereka tanpa mereka sadari. Sejak saat itu mereka bertekad untuk mempertahankan tanah tercinta ini dari segala macam penindasan dan pemerasan. Kalau perlu akan mereka pertaruhkan darah dan nyawanya. Ketika tidak ada lagi seorang pun di halaman petani miskin itu, segera Maesa Jenar menundukkan kepalanya pada Ki Ageng Soro Dipoyono sambil berkata, "Tuan, maafkanlah aku yang sama sekali tidak tahu bahwa tuanlah yang terkenal dengan sebutan Ki Ageng Soro Dipoyono." Orang tua itu tersenyum. "Tak apalah, kalau sampai engkau tidak mengenal, maka berbanggalah aku. Sebab dengan demikian aku merasa bahwa permainanku dapat berhasil," jawab orang tua itu. Kembali Maesa Jenar menghormat. "Dengan ini atas nama perguruanku, aku menyampaikan hormat," kata Maesa Jenar. Ki Ageng Soro Dipoyono mengangguk lemah. "Rupanya kau adalah satu-satunya waris dari gurumu," kata Ki Ageng Soro Dipoyono. "Benar Tuan, aku tinggal satu-satunya waris yang harus menjunjung nama perguruanku. Tetapi kemampuanku sangatlah terbatas, sehingga aku sangat cemas bahwa tugas itu tak akan berhasil," jawab Maesa Jenar. Ki Ageng Soro Dipoyono tertawa lirih. "Aku tadi ternyata salah tebak ketika aku melihat orang tua dari Gunung Kidul yang malahan terkenal dari Wonosobo. Aku mengira bahwa kau adalah muridnya. Tapi ketika aku melihat kau melangkah, barulah aku tahu bahwa kau adalah murid Ki Ageng Pengging Sepuh," sahut Soro Dipoyono. "Benar Ki Ageng, aku adalah murid Ki Ageng Pengging Sepuh," jawab Maesa Jenar lagi. "Siapakah namamu?" tanya Ki Ageng kemudian. "Maesa Jenar, Ki Ageng," jawab Maesa Jenar. "Lalu adakah kau mendapat tugas dari perguruanmu sehingga kau sampai di daerah Pangrantunan ini?" Mendengar pertanyaan Ki Ageng Soro Dipoyono, Maesa Jenar jadi bimbang. Haruskah ia menyatakan tujuan sebenarnya ataukah tidak?
Dalam kebimbangan hati, Maisa Jenar tidak segera dapat menjawab, sehingga dalam beberapa saat ia berdiri kebingungan. Ki Ageng Soro Dipoyono ternyata memang orang yang bijaksana. Karena itu segera ia menyambung, mungkin kau mendapat tugas rahasia dari seseorang. Nah, kalau begitu baiklah, aku bertanya soal lain saja. Tidak, Ki Ageng, tidak, potong Maisa Jenar tergagap. Ki Ageng Soro Dipoyono tertawa perlahan, kemudian ia bertanya, kokah satu-satunya Ki Ageng Pengging yang masih ada? Gurumu almarhum adalah sahabat dekatku, jadi jangan kau menaruh prasangka apapun kepadaku. Nah, tinggallah untuk sementara bersamaku di Pangrantunan. Terima kasih Ki Ageng. Terpaksa aku dengan menyesal tak dapat memenuhi, sebab aku masih harus meneruskan perjalanan, jawab Maisa Jenar. Begitu tergesa-gesa, potong Ki Ageng. Benar Ki Ageng. Ki Ageng Soro Dipoyono mengangguk-anggukkan kepalanya, keningnya nampak berkerut, dan tiba-tiba terloncatlah kata dari mulutnya, ke Gunung Tidar. Pertanyaan ini rupanya mengejutkan Maisa Jenar sehingga ia kebingungan. Sampai Ki Ageng Soro Dipoyono meneruskan, bagus, pergilah ke sana. Barangkali ada perlunya aku menduga bahwa kau tidak akan menderita sesuatu kalau kau cukup hati-hati. Bukankah Ki Ageng Pengging Sepuh terkenal dengan sosro birowonya? Aku kira kau telah memiliki itu pula. Maisa Jenar tak dapat berbuat lain kecuali mengiyakan semua kata-kata Ki Ageng Soro Dipoyono. Meskipun ia sendiri tak habis heran mengapa orang tua itu dapat menebak maksudnya dengan tepat. Meskipun demikian, sambung orang tua itu, kau harus tetap waspada, sebab penghuni Gunung Tidar bukan pula orang yang patut direndahkan. Dan jagalah bahwa kau dapat langsung mendekati tempat tinggal Simorudro. Usahakan untuk tidak diketahui oleh para penjaga-penjaganya, sebab bagaimanapun jumlah yang banyak akan turut serta menentukan keseimbangan pertempuran. Apalagi di samping Simorudro sendiri masih ada beberapa orang yang termasuk orang-orang berilmu tinggi. Kata-kata Ki Ageng Soro Dipoyono itu bagi Maisa Jenar merupakan petunjuk yang sangat berharga. Maka dengan perasaan yang gembira ia mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Kau pernah ke gunung itu? Tanya Ki Ageng Soro Dipoyono kemudian. Belum Ki Ageng, jawab Maisa Jenar. Tetapi aku pernah lewat desa Gelangan di dekat gunung itu. Desa yang berbentuk gelang, serta di tengah-tengahnya ada danaunya. Tanya Ki Ageng Soro Dipoyono. Benar Ki Ageng, jawab Maisa Jenar. Ki Ageng Soro Dipoyono kemudian menyarankan Maisa Jenar agar mengambil jalan ke arah desa itu, sebab kau akan terlalu banyak membuang waktu. Sebaiknya kau mengambil jalan yang biasa dilalui oleh gerombolan itu, melewati hutan bagian selatan. Kau tidak perlu lagi mencari-cari jalan, sebab daerah itu sering dilewati oleh anak buah Simorudro, sehingga seakan-akan telah menjadi sebuah jalan raya. Sedang kalau kau bertemu dengan 1-2 orang dari mereka, maka hal itu bukan hal yang perlu diributkan. Kau dapat dengan mudah menyembunyikan diri, atau dengan semudah itu pula membinasakan mereka, kata Ki Ageng. Maisa Jenar mendengarkan semua nasihat itu dengan seksama. Memang pekerjaan yang akan dilakukan bukanlah pekerjaan yang gampang. Dengan petunjuk-petunjuk yang diterima dari Ki Ageng Soro Dipoyono, semakin teranglah jalan yang akan ditempuhnya. Nah Maisa Jenar, kata Ki Ageng Soro Dipoyono, akhirnya memang sebaiknya kau tidak banyak membuang waktu. Kau dapat segera berangkat sekarang juga. Kalau tidak ada halangan, besok malam kau sudah akan sampai ke pusat Pulau Jawa itu. Ingatlah, hindari pertemuan dengan para pengawal gunung. Pergilah langsung ke Lambung Utara. Di sana terletak sebuah goa
tempat tinggal suami istri Simorodro itu, sedang untuk mendekati bukit itu, ambillah jalan sebelah selatan. Ambillah waktu ketika matahari telah terbenam. Sekali lagi Maesa Jenar mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Dan sesudah itu ia mohon diri untuk segera melanjutkan perjalanannya ke Gunung Tidar. Ia sudah memutuskan untuk mengikuti segala petunjuk yang diberikan oleh Ki Ageng Sorodipoyono. Tapi satu hal yang sama sekali tak diduganya adalah bahwa dengan memberikan segala petunjuk itu, Ki Ageng Sorodipoyono telah membuat suatu rencana. Rencana yang hanya diketahui oleh Ki Ageng Sorodipoyono itu sendiri. Karena itu ketika ia melihat Maesa Jenar dengan langkah yang tetap berjalan menurut petunjuknya, nampaklah orang tua itu tersenyum sambil bergumam, "Mudah-mudahan rencanaku berhasil. Bukankah dengan demikian aku telah membuat suatu jasa pada mereka?" Sementara itu Maesa Jenar berjalan dengan langkah yang cepat. Ia mengharap bahwa besok malam ia sudah dapat sampai ke tempat tinggal Simorodro. Menilik rencana pertemuan dari golongan hitam di mana Simorodro akan ikut serta, maka dapatlah dibayangkan bahwa tidak-tidaknya Simorodro sendiri atau berdua dengan istrinya pasti mempunyai tingkat kepandaian sama dengan Lowo Ijo. Ditambah lagi mereka ternyata memiliki pusaka keris Nogososro dan Sabu Inten. Karena itu ia harus berhati-hati dalam tiap tindakannya untuk mendapatkan kembali keris Nogososro dan Sabu Inten. Ketika ia telah agak jauh meninggalkan desa Pangrantunan, matahari telah condong ke barat, angin yang bertiup agak kencang dari hutan terasa betapa silirnya. Meskipun demikian, panas yang dipantulkan oleh debu-debu di jalan terasa seperti menyengat kaki. Karena itu Maesa Jenar semakin mempercepat langkahnya. Sekali-kali ia melompat di atas rumput yang tumbuh di tepi-tepi jalan. Bentar kemudian Maesa Jenar telah meninggalkan daerah-daerah persawahan Pangrantunan. Ia mulai masuki daerah-daerah padang ilalang dan hutan-hutan kecil untuk segera sampai ke induk hutan yang memagari tanah perdikan Pangrantunan. Tiba-tiba Maesa Jenar yang sedang berjalan cepat-cepat itu mendengar suara ringkik kuda. Segera ia menghentikan langkahnya serta bersiap-siap. Kalau suara ringkik kuda itu berasal dari gerombolan Simorodro. Tetapi sampai beberapa saat ia sama sekali tidak mendengar langkahnya. Karena itu Maesa Jenar menduga bahwa kuda itu pastilah berhenti. Perlahan Maesa Jenar menyusup batang-batang ilalang mendekati arah suara ringkik kuda itu. Setelah beberapa langkah benar-benar Maesa Jenar melihat kuda lengkap dengan pelananya, tetapi tidak ada penunggangnya. Maka timbullah kecurigaannya. Tiba-tiba ia menjadi sangat terkejut ketika dilihatnya di samping kuda itu tergeletak sesosok tubuh yang rupa-rupanya sudah tidak bernyawa lagi. Perlahan-lahan dan hati-hati ia merunduk mendekati mayat itu. Ternyata bahwa mayat itu adalah mayat seorang laki-laki yang gagah. Di tangannya masih tergenggam sebatang tombak pendek. Ketika Maesa Jenar mengamati daerah sekitar mayat itu, sama sekali tidak terdapat bekas-bekas telapak, baik telapak kuda maupun telapak kaki manusia yang lain kecuali telapak kuda yang seekor itu. Ketika Maesa Jenar sudah yakin bahwa di sekitar tempat itu sama sekali tidak ada bahayanya, maka mulailah ia mengamati mayat orang gagah itu dengan seksama. Wajah mayat itu nampak biru kemerah-merahan hampir di seluruh permukaan kulitnya. Nampak noda-noda biru kemerah-merahan. Melihat tanda-tanda itu, segera Maesa Jenar dapat menerka bahwa orang itu pasti meninggal karena racun. Sampai beberapa lama Maesa Jenar mencari masih belum dapat ditemukan luka yang menyebabkan kematian orang itu. Baru ketika mayat itu ditelungkupkan, nampaklah sebuah jarum sumpit yang masih menancap di punggungnya. Maka taulah bahwa Maesa Jenar orang itu telah diserang dari belakang, atau kemungkinan lain orang itu dikenai sumpit pada waktu ia sedang melarikan diri. Lebih heran lagi Maesa Jenar ketika melihat pada ikat pinggang orang itu
yang lebarnya hampir selebar telapak tangan dan dibuat dari kulit kerbau. Nampaklah sebuah pahatan yang mirip dengan 2 ekor ular yang saling membelit. Mula-mula Maesa Jenar agak bingung menafsirkan gambar itu. Tetapi akhirnya berdesirlah jantungnya. Ini pastilah gambar 2 ekor uling. Kalau demikian maka orang ini pasti termasuk salah seorang anggota gerombolan yang dikenal dengan nama pimpinannya, sepasang uling dari Rawa Pening. Tapi mengapa ia sampai kemari? Juga siapa yang membunuhnya? Merupakan suatu teka-teki bagi Maesa Jenar. Yang terang baginya adalah bahwa orang itu belum terlalu lama meninggal. Mungkin pagi tadi atau malahan sudah hampir setengah hari. Belum lagi Maesa Jenar selesai meneliti tubuh mayat itu, tiba-tiba terdengarlah derap beberapa ekor kuda. Cepat-cepat Maesa Jenar memperhatikan arahnya. Lalu dengan cepat sekali ia melompat ke gerumbul yang terdekat. Ia harus berusaha untuk bersembunyi, sebab ia belum tahu siapakah yang datang.